untuk hadir pada ini. Oke, di sini kali ini kita akan membahas tentang suatu topik sesuai dengan judulnya, yaitu tentang infeksi saluran kemih. Jadi, sebelumnya mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Afla Ausafianisa, kemudian ada teman saya. Halo, perkenalkan semuanya. Nama aku Ditya Ananda Safira. Halo, perkenalkan nama aku Andra Nabila Feziani. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja menuju ke materinya. Next slide. Oke, jadi yang pertama itu tentang pengertian dari infeksi saluran kemih. Sebelumnya di sini teman-teman apakah udah tahu apa itu yang dimaksud dengan infeksi saluran kemih? Oke, jadi infeksi saluran kemih itu merupakan kondisi di mana suatu bakteri atau mikroorganisme itu masuk melalui saluran kemih kita. Kemudian dia menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri ketika buang air kecil, kemudian merasa ingin buang air kecil terus-menerus, dan juga perasaan ingin buang air kecil. Kemudian, next. Jadi kira-kira apa aja sih penyebab dari infeksi saluran kemih itu? Next. Jadi yang pertama adalah bakteri. Nah, bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih terbanyak adalah bakteri Escherichia coli. Di mana ketika bakteri itu masuk ke dalam saluran kemih, dia itu bisa berkembang biak di sana dan menyebabkan gejala-gejala seperti yang udah aku singgung di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah faktor anatomis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan faktor anatomis? Faktor anatomis itu, jadi faktor anatomis yang dimaksud di sini adalah perbedaan uh, struktur pada si wanita dan si pria. Nah, kalau pada wanita itu dia saluran kemihnya itu cenderung lebih pendek dibandingkan dengan pria, sehingga lebih rentan untuk bakteri itu masuk dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Kemudian mungkin slide sebelumnya. Yang ketiga adalah aktivitas seksual. Jadi aktivitas seksual ini ketika seseorang itu melakukan aktivitas seksual, kemudian bisa terjadi transmisi bakteri dari si penderita ISK itu ke pasangannya, sehingga penting untuk menjaga kebersihan daerah seksual sebelum dan sesudah melakukan aktivitas seksual. Kemudian yang selanjutnya adalah menopause. Ketika seseorang itu telah mengalami menopause, tentunya akan terjadi perubahan hormonal yang dapat mengubah dari kondisi saluran kemihnya, sehingga membuat saluran kemihnya itu lebih rentan untuk terkena ISK. Kemudian yang selanjutnya adalah pengosongan kandung kemih yang kurang efektif. Jadi karena kandung kemih itu bisa menjadi suatu tempat untuk bakteri itu berkembang biak apabila ketika kita melakukan buang air kecil, tapi kandung kemih kita itu tidak benar-benar kosong, maka kesempatan bakteri untuk dapat berkembang biak di sana itu menjadi lebih besar, sehingga memungkinkan terjadi ISK itu sendiri. Kemudian next. Selanjutnya adalah nutrisi yang kurang. Jadi tentunya kalau kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, sistem kekebalan tubuh kita itu menjadi akan lebih lemah sehingga memudahkan bakteri untuk masuk dan menyebabkan ISK. Kemudian mobilitas yang menurun, imunitas yang menurun, kemudian hambatan juga pada aliran urin seperti adanya batu pada saluran kemih, itu bisa menyebabkan bakteri itu berkembang biak di sana dan juga masalah kesehatan lain. Kemudian next. Selanjutnya adalah apa saja sih faktor risiko dari infeksi saluran kemih itu sendiri? Next. Yang pertama adalah kurang menjaga kebersihan daerah saluran kencing. Di mana biasanya ketika kita kencing itu sebaiknya jangan langsung dipakai celana dalamnya, tapi kita harus dilap terlebih dahulu menggunakan tisu ataupun lap kering yang bersih. Supaya apa? Supaya tidak lembab dan tidak menjadi sarang bakteri untuk berkembang biak di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah suka menahan kencing, karena kan kadang mungkin kita malas ya untuk
kalau berada di tempat umum itu mencari kamar mandi, jadi kita lebih cenderung suka menahan air kencing. Tapi menahan air kencing ini merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Kemudian yang ketiga adalah cara cebok yang salah, yaitu dari belakang ke depan. Yang benar bagaimana? Yang benar itu harusnya dari depan ke belakang agar menghindari paparan bakteri itu ke bagian sensitif, yaitu bagian genitalia kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki riwayat penyakit kelamin. Nah, bagi seseorang yang pernah mengalami ISK itu mungkin terjadi ISK berulang gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan ya teman-teman. Jadi biasanya itu infeksi saluran kemih itu gejala atau tanda-tandanya itu kayak mana sih gitu. Nah, di mana sebenarnya itu ISK atau infeksi saluran kemih itu ada yang bagian bawah sama bagian atas. Nah, kalau bagian yang di bawah itu tuh namanya tuh bisa di bisa disebut dengan sistitis. Nah, biasanya itu kalau misalnya infeksi saluran kemih bagian bawah itu tanda-tandanya itu yang pertama itu ada nyeri saat berkemih atau saat tipis. Jadi pas kita saat buang air kecil itu tuh ada rasa nyeri sama ada rasa panas yang kita rasakan gitu kan. Terus ada juga hematuria. Apa sih hematuria itu maksudnya itu ada darah di dalam pipis kita gitu. Jadi pipis kita itu bisa berwarna merah. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tanda dari infeksi saluran kemih. Lalu ada juga spasme pada area kandung kemih dan suprapubis. Jadi pada daerah yang di bawah eh, perut yang di bagian bawah itu tuh kayak terasa tekanan gitu. Jadi kayak kita tuh pengen buang air kecil terus. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda dari terkena dari infeksi saluran kemih. Lalu bisa juga tandanya itu bisa kita nyeri punggung. Jadi jika ada nyeri di punggung itu bisa juga khawatir bisa jadi salah satu tanda dari infeksi saluran kemih yang pada bagian bawah. Lalu selanjutnya yaitu, nah tadi kan itu bagian bawah. Nah bagian bawah kan pasti yang lebih dekat dengan seperti buang air kecil kita gitu kan, di kandung kemihnya itu. Nah kalau yang bagian atas itu tuh lebih berhubungan sama ginjal. Nah biasanya tanda-tandanya tuh demam. Demamnya itu sampai menggigil. Nah gara-gara dia tuh yang lebih dekat dengan ginjal, jadi bisa juga tanda yang dirasakan itu nyeri panggul dan pinggang gitu. Lalu ada juga saat berkemih atau saat kita buang air kecil itu juga bisa terasa nyeri. Lalu yang tanda kelima bisa malaise. Malaise itu kayak lemas gitu. Jadi orang yang lemas juga pusing ataupun yang bisa mual dan muntah itu juga bisa jadi tanda dari infeksi saluran kemih. Lalu biasanya tuh pemeriksaan infeksi saluran kemih itu apa aja sih yang bisa tahu nih apakah dia ini terkena infeksi saluran kemih atau enggak. Nah, yang pertama itu urinalisis. Biasanya itu urinalisis itu yang mengerjakan yang di lab-lab. Nah, urinalisis itu jadi urinnya itu diperiksa gitu di lab gitu. Nanti urinnya itu disentrifus, itu ada namanya alatnya. Terus lalu nanti pengamatannya itu di bawah mikroskop. Nah, di situ kita bisa melihat gimana sih apakah ada eritrosit, apakah ada sel darah merah pada spesimen urin tersebut gitu, spesimen kencing tersebut itu. Nah, kalau misalnya terdapat eritrosit atau sel darah merah itu bisa jadi memang orang tersebut itu terkena ISK atau infeksi saluran kemih. Lalu selanjutnya dilihat juga leukositnya atau sel darah putihnya ya. Itu dilihat kalau memang terdapat sel darah putih di spesimen urin tersebut biasanya itu lebih dari 10.000 per 1 mili urin itu bisa tanda terjadinya memang dia terkena infeksi saluran kemih. Lalu dilihat silinder, kristal, dan juga bakteri yang berada di spesimen urin tersebut. Lalu selain dari kita melihat eritrosit, kita melihat leukosit, silinder dan kristal dan bakteri, bisa juga kita melihat bakteriologis. Jadi bakteri yang berada di spesimen urin itu tentunya dengan mikroskopis atau kita melihat di bawah
Mikroskop ya, karena memang harus di bawah mikroskop kita melihat karena sangat kecil ya. Lalu kita juga bisa dengan radiologis. Jadi teman-teman mungkin sering pernah dengar ya CT scan gitu yang warnanya hitam putih. Nah, itu tuh biasanya kita bisa melihat di mana sih letak dalam gangguan tersebut. Misalnya terdapat batu, batunya di sebelah mana sih? Nah, di situ bisa dilihat di CT scan tersebut. Lalu bisa juga tes plate celup atau bisa disebut dengan deep slide. Nah, tadi ini eh, pengertiannya ya, kita bisa pemeriksaan urinalisis, bisa melihat kristal, lalu eritrosit kan tadi kalau bisa ditemukan di dalam urin itu ada eritrosit atau sel darah merah, itu bisa penanda dari infeksi saluran kemih. Terus kita juga bisa melihat sel darah putih yang kalau bisa lebih dari 10.000 per 1 mili urin itu bisa dipastikan dia infeksi saluran kemih, lalu bakteri. Nah, biasanya itu kan infeksi saluran kemih itu etiologi atau penyebabnya itu bakteri. Nah, jika ditemukan bakteri dalam urin, nah bisa kita lihat penyebab dari infeksi saluran kemih itu bakteri apa gitu. Bakteri apa yang menyebabkan dari ISK tersebut. Nah, biasanya kebanyakan bakteri dari ISK itu adalah bakteri Escherichia coli. Nah, itu paling banyak penyebab dari ISK. Nah, mungkin untuk pengobatan bisa teman saya selanjutnya. Baik, mungkin teman-teman di sini saya bakal menambahkan mengenai pengobatan ya. Jadi kan tadi teman-teman udah paham ya, ISK itu apa, kemudian ciri-ciri gejalanya kayak gimana. Terus tadi juga udah ada gambaran kalau misalkan kena ISK, pemeriksaannya itu apa aja gitu yang bisa dilakukan. Nah, sekarang mengenai pengobatannya boleh next. Nah, jadi pengobatan itu meliputi 3 hal ya, teman-teman. Pertama dari intake cairan. Jadi kita kan butuh cairan ini ya, intake air putih gitu. Nah, dari penyakit ESK ini kita harus minum air putih yang cukup gitu, sekitar 2 sampai 3 liter sehari. Kalau misalkan nggak ada kontraindikasi. Nah, kemudian dari pola hidup, kita juga bisa merubah pola hidup menjadi lebih baik. Nah, ISK ini sendiri kan itu penyakit infeksi ya, teman-teman. Jadi, biasanya kalau infeksi itu erat kaitannya sama menjaga kebersihan gitu ya. Jadi, dari pola hidup juga yang lebih ditekankan itu adalah mengenai kebersihannya. Jadi, terutama kita harus membersihkan area kemaluan secara benar. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh teman saya, di mana cara membersihkan area kemaluan itu dari depan ke belakang ya. Tujuannya agar nanti bakteri-bakteri ataupun patogen-patogen yang ada di anus itu nggak bisa ke depan gitu. Karena kalau misalnya kita dari belakang ke depan kan nanti itu ya ada perpindahan bakteri dari anus ke bagian area genital depannya gitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pakaian dalam dari bahan katun. Nah, maksud dari bahan katun ini adalah jadi kita tuh kalau misalnya menggunakan pakaian dalam itu bahan yang halus, kemudian yang bisa menyerap keringat. Tujuannya agar nanti area genital kita biar nggak lembab gitu loh. Jadi kalau misalkan dengan bahan katun nanti uh, area genital kita itu akan tetap kering. Kemudian tujuannya agar kalau misalkan area genital kita lembab itu kan biasanya bakteri-bakteri itu lebih suka dan lebih mudah untuk berkembang biak. Jadi bisa mencegah terjadinya perkembangbiakan dari bakteri tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghindari alkohol dan juga kopi. Karena alkohol dan juga kopi itu salah satu makanan yang bisa mengiritasi kandung kemih. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari obat-obatan. Nah, obat-obatan ini tadi kan penyebabnya itu adalah bakteri ya. Jadi kita obat-obatannya menggunakan antibakterial yaitu antibiotik. Nah, untuk antibiotik ini itu harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter ya. Jadi jangan sembarangan karena nanti kalau misalkan kita minumnya itu tidak sesuai dosis, itu bisa menimbulkan kondisi di mana adanya resistensi obat. Jadi obat tersebut udah nggak mempan lagi gitu di tubuh kita. Kemudian next. Nah, ini ada beberapa jenis obat
untuk infeksi saluran kemih. Buat gambaran aja, jadi pertama itu ada antibiotik, fungsinya buat menghilangkan bakteri tersebut gitu, untuk membunuh bakteri tersebut. Kemudian profilaktik ini tujuannya untuk mencegah adanya komplikasi lebih lanjut gitu. Kemudian yang ketiga ada analgetik, itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri atau anti nyeri. Di sini yang digunakan seperti contohnya itu golongan phenylzopyridine. Kemudian antispasmodik, ini fungsinya untuk merelaksasi otot polos. Jadi dia bisa merelaksasi si kandung kemihnya itu biar nggak terlalu sering berkontraksi. Gitu. Kemudian next. Nah, kemudian kita ke pencegahan infeksi saluran kemih. Nah, pencegahannya itu bisa dilihat ya teman-teman, jadi lebih ke personal hygiene ya, jadi membersihkan area organ intim secara teratur, kemudian membersihkan kemaluan dengan benar dari depan ke belakang, kemudian yang ketiga adalah membersihkan kelamin sebelum dan sesudah berhubungan intim. Sebenarnya untuk infeksi saluran kemih ini tidak bisa menular secara seksual, tetapi dia bisa meningkatkan resiko juga terjadinya ISK. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan toilet umum, itu kita usahakan menggunakan toilet yang jongkok. Karena kalau misalkan toilet yang duduk, itu kan nanti area dudukannya ditakutkan ada bakteri-bakteri atau patogen-patogen di situ gitu. Atau kalaupun misalnya kita nggak ketemu toilet yang jongkok, itu kita bisa pakai antiseptik dulu untuk area dudukannya tersebut. Kemudian next. Nah, kemudian untuk pencegahan yang lain, di sini jaga kebersihan celana dalam. Jadi kita minimal banget ganti celana dalam 2 kali sehari, terutama pada wanita kalau misalkan lagi haid gitu harus rutin mengganti pembalutnya tersebut. Kemudian minum cukup cairan setiap hari dan juga tidak menahan kencing. Dan yang terakhir itu menghindari sabun antiseptik. Jadi sabun antiseptik ini sebenarnya dia bagus untuk penggunaan anus ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di area genital itu sebaiknya dihindari karena dia bisa mempengaruhi flora normal atau bakteri-bakteri yang memang dia secara normalnya ada di situ gitu. Dan kalau misalkan nanti kondisi normalnya itu terganggu, itu bisa menimbulkan ISK juga gitu. Boleh next. Nah, kemudian ada komplikasi dari infeksi saluran kemih. Nah, ini ada beberapa komplikasi dari infeksi saluran kemih, diantaranya adalah batu saluran kemih. Jadi batu itu kan terbentuk dari kristalisasi gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dari infeksi itu bisa juga menimbulkan batu yang namanya batu strupit gitu. Kemudian bisa terjadi obstruksi saluran kemih di mana akan adanya sumbatan-sumbatan di saluran kemih tersebut. Kemudian bisa juga terjadi sepsis di mana adanya respon tubuh yang berlebihan karena adanya reaksi inflamasi tersebut. Kemudian juga bisa terjadi infeksi kuman yang multisistem di organ-organ yang lain dan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin bisa kembali lagi ke Abah. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penyuluhan kali ini. Semoga teman-teman semua sekarang menjadi lebih paham lagi dan lebih aware lagi terhadap kejadian ISK ini. Nah, dari penjelasan kami barusan, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau langsung on mic aja. Izin bertanya, Kak. Oh, silahkan, Ani. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin saya izin memperkenalkan diri, saya Ani dari UGM. Nah, jadi di sini, Kak, mau bertanya. Kak, jadi kan tadi kan udah dijelasin. Nah, mungkin di sini saya sebagai perempuan, mungkin izin bertanya, apakah ISK itu bisa mempengaruhi kesuburan, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi secara umum
ISK itu tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuburan. Kenapa? Karena dari namanya sendiri aja ISK, yaitu infeksi saluran kemih, di mana berarti bakterinya itu menyerang si saluran kemihnya. Sedangkan kalau ketidaksuburan itu dia berpengaruhnya ke bagian reproduksi gitu. Jadi kalau beda lagi halnya kalau misalkan si bakterinya itu menyerang area reproduksi, mungkin itu bisa menyebabkan ketidaksuburan. Tapi kalau sekarang konteksnya adalah ISK, jadi itu tidak berpengaruh, begitu ya Ani? Apakah sudah cukup jelas? Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang raise hand lagi. Agustia, mungkin bisa on mic. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustia dari Universitas Jember. Izin bertanya, kenapa saat kita sering menahan buang air kecil dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih? Oke, kenapa kalau suka menahan air kencing bisa menyebabkan ISK ya? Oke, siapa? Mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin aku izin jawab ya teman-teman. Jadi kenapa sih menahan kencing itu bisa meningkatkan resiko ISK? Jadi sebenarnya menahan kencing itu nggak berbahaya ya, karena memang kita juga kan diciptakan bisa menahan kencing dengan adanya suatu struktur namanya sphincter. Nah, sphincter itu kayak otot yang ngebentuk cincin yang dia tuh bisa menutup jalur bukaan gitu. Nah, tapi menahan kencing itu dia bisa ini apa namanya meningkatkan resiko kalau misalkan menahan kencingnya itu dalam jangka waktu yang lama gitu atau dilakukannya secara sering. Jadi kalau misalkan kita menahan kencing nanti kan urin itu yang ada di kandung kemih makin lama makin banyak kan makin menumpuk. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadi kolonisasi dari bakteri gitu. Jadi ada peningkatan perkembangbiakan bakteri di situ gitu. Itulah yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, gimana? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya sebelumnya moderator. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Wanda Febi Sabila dari sebelumnya maaf ini off cam karena dikarenakan sinyal yang tidak memadai. Jadi saya izin bertanya, apakah ISK ini dapat menular? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ISK bisa menular? Mungkin bisa dijawab oleh Ditya. Baik, izin ya menjawab ya. Jadi kan tadi infeksi saluran kemih itu kan penyebabnya itu karena bakteri gitu kan. Nah, di mana bakteri ini bisa menular dari orang ke orang. Dengan apa? Jadi mungkin bisa karena salah satunya yaitu aktivitas seksual. Jadi untuk warning kita sebagai anak muda jangan agar tidak terkena ISK atau infeksi saluran kemih itu kita harus menghindari dari pergaulan bebas. Karena apa? Karena bakteri itu bisa menular dari orang ke orang itu bisa melalui dari aktivitas seksual. Jadi mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Wanda. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Wanda? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih moderator dan Ditya. Sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya mungkin tidak ada ya. Mungkin karena sesi tanya jawabnya sudah cukup untuk selanjutnya mungkin sebelum kita tutup boleh kita foto bersama. Ya. Mungkin teman-teman yang bisa on cam sebentar bisa on cam ya teman-teman biar kita bisa ada sesi foto bareng. Oke, aku SS ya. 1, 2, 3. Baik. Udah bisa moderator balikan. Oke, baik.
Mungkin untuk sesi penyuluhan kita kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk join ke Zoom ini. Bisa. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semua. Boleh keluar.